Di Basilika Taman Getsemani Minggu 6 Desember lalu, komunitas Kristiani di Yerusalem berkumpul untuk merayakan Ekaristi dalam rangka membenahi kerusakan setelah adanya tindakan vandalisme 2 hari sebelumnya, ketika seorang Yahudi nasionalis berusia 49 tahun mencoba membakar gereja. Perayaan dipimpin oleh Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Uskup Latin Yerusalem, bersama Romo Francisco Paton OFM, Kustos Tanah Suci, Monsignor Jacinto Marcuzzo, serta Romo Dobromil Yastal, Wakil Kustos. Hadir juga Monsignor Leopoldo Girelli, Nunsius Apostolik untuk Yerusalem, serta sekitar 30-an imam. Perayaan Ekaristi dimulai dengan doa pertobatan di depan pintu masuk gereja. Kemudian Uskup Pier Battista memasuki gereja sambil memberkati, secara khusus bangku-bangku yang masih menampakkan sisa pembakaran. Purtroppo non è una novità. Già nel passato sia a Getsemani ma anche in altri luoghi ci sono stati episodi. Sayangnya ini bukanlah hal yang baru. Di waktu lampau entah di Getsemani atau tempat suci yang lain sudah terjadi hal serupa, bahkan lebih parah. Di satu sisi kita diingatkan untuk tetap saling menghargai. Di sisi lain benar bahwa kita orang Kristiani selalu bicara soal pengampunan. Tetapi dalam hal ini pengampunan bukanlah suatu pilihan untuk keadilan. Kita perlu menegaskan hal-hal apa saja yang tak boleh dilakukan. Un'occasione per parlarne e imparare a cosa non fare. Api dan asap memenuhi gereja pada hari Jumat 4 Desember lalu. Para pekerja di Basilika berusaha memadamkan api. Pemadam kebakaran beserta polisi datang tak lama kemudian. Pelaku pembakaran berhasil diamankan dengan segera. Pelaku memasuki gereja dengan membawa botol berisi bensin. Para saksi awalnya mengira itu adalah botol berisi air minum. Kemudian dia menyalakan api yang menyebar dari tempat ini sampai ke altar. Semua bangku di bagian kanan rusak, juga lantai di beberapa bagian juga rusak. I sentimenti nostri sono chiaramente sentimenti di. Tentunya kita semua menyayangkan peristiwa ini. Sangat menyedihkan karena tidak adanya penghargaan terhadap tempat doa. Namun di saat yang sama, kita harus bisa membedakan antara pengampunan dalam hal moral dan spiritual dengan tuntutan keadilan. Ini penting demi keamanan orang-orang di tempat ini, keamanan tempat kudus, serta untuk menghindari terjadinya hal serupa di kemudian hari. Per tutelare le persone, i luoghi e per evitare che in futuro si ripetano atti del genere. Meski demikian, Kustos menambahkan banyak orang menyampaikan penyesalan terhadap peristiwa ini, termasuk dari kalangan orang-orang Israel. Beberapa kelompok Yahudi bahkan membawa karangan bunga dalam perayaan ini sebagai tanda dukungan yang kemudian diletakkan di atas batu penderitaan Yesus di gereja. This act goes against our values and our shared traditions of peaceful coexistence. Tindakan pembakaran ini berlawanan dengan nilai-nilai tradisi kami untuk hidup bersama dalam kedamaian serta penghargaan terhadap semua iman. Saya datang ke sini untuk menyampaikan rasa solidaritas serta untuk menyatakan bahwa peristiwa ini bukan hanya menyerang gereja, melainkan juga menyerang demokrasi di Israel. Kami menghormati semua tempat kudus, apalagi sebentar lagi kita merayakan Hanukkah dan Natal. Di tengah situasi pandemi ini, kita harus tetap bersatu. Ini pesan cinta kasih dan kedamaian yang sangat penting dan mendesak. The message of love and of peace, is crucial and is very, very important. Tidaklah kurang ungkapan solidaritas dari banyak orang dari seluruh dunia, dari kalangan Kristiani, Muslim, dan Yahudi. Kami tidak merasa sendiri. Karena itulah, dari tempat ini kami melantunkan doa kepada Tuhan, serta memohon rahmat perdamaian untuk kita semua. Eleviamo nostra preghiera al Signore per tutti e chiediamo il dono della pace.